Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dwi Yulianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Badrut Tamam, Yogi Pancatama, Penti Yulastri, dan Winda Putri Rizky Nurrohmah. Di sini kami akan memaparkan mengenai konsep teori, ruang lingkup, tujuan prinsip, dan fungsi administrasi pendidikan. Sebelumnya saya akan membacakan visi misi STKIP Lasansa Masyiro terlebih dahulu. Di sini ada visi menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada 5 tahun ke depan, serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan tridharma perguruan tinggi dan nilai-nilai Islam. Di sini untuk misinya ada 4 misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika, berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan modal-modal pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Yang keempat, menjalani pola hubungan kerja keras yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai apa itu konsep administrasi. Secara teoretik, pengertian administrasi adalah melayani secara intensif, sedangkan secara etimologis administrasi dalam bahasa Inggris administer, yaitu kombinasi dari kata Latin yang terdiri dari ad dan mister yang berarti to serve, melayani, membantu, dan memenuhi. Lebih jelas lagi, kata ad artinya intensif, sedangkan mistrar berbentuk kata benda berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Secara etimologis, administrasi adalah melayani secara intensif, kata administrator dan kata administratif, yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi administration, dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi. Nah, selanjutnya apa sih itu administrasi? Dari beberapa teori para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa jadi administrasi adalah rangkaian kegiatan bersama sekelompok manusia secara sistematis untuk menjalankan roda suatu usaha atau misi organisasi agar dapat melaksanakan suatu usaha dengan suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Apa sih pentingnya sebuah administrasi? Di sini ada 3 poin pentingnya administrasi. Yang pertama, tujuan pendidikan bisa tercapai. Yang kedua, personil guru, perencanaan, kerjasama, kepemimpinan, kurikulum, dan kesiswaan serta lainnya dikelola secara baik. Nah, yang terakhir, terlaksana proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi sumber daya manusia, sumber belajar, fasilitas, dan unsur lainnya. Unsur tersebut secara sistematis dijalankan melalui 3 fungsi kegiatan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut memerlukan suatu proses, minimal meliputi perilaku manusia dalam berorganisasi sesuai dengan budaya yang berlaku sebagai alat komunikasi.
Perilaku manusia dalam berorganisasi dapat dinyatakan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya yang meliputi manusia, program pendidikan, dan fasilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Badrul Tamam. Saya di sini akan memaparkan tentang tujuan dan fungsi administrasi. Fungsi administrasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada fungsi perencanaan, merupakan fungsi awal manajemen. Perencanaan adalah proses sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Yang kedua, ada fungsi pengorganisasian. Sebagai fungsi manajemen, pengorganisasian adalah aktivitas melayani proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada fungsi pengkoordinasian, adalah sebagai usaha untuk mengadukan kegiatan dari berbagai individu agar kegiatan berjalan mencapai tujuan. Yang keempat, ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi adalah suatu proses yang mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi. Dan yang terakhir, ada fungsi supervisi, adalah aktivitas untuk menentukan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya, ada tujuan administrasi. Tujuan administrasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan efektivitas produksi. Yang kedua, tujuan efisiensi. Yang terakhir, ada tujuan adaptiveness. Ketiga tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Contohnya, sekolah berfungsi untuk mencapai aktivitas produksi, yakni menghasilkan lulusan-lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dalam pencapaian tujuan tersebut harus dilakukan usaha seefisien mungkin. Demikian paparan dari saya tentang tujuan dan fungsi administrasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Winda, yang akan menjelaskan tentang prinsip administrasi. Prinsip administrasi pendidikan. Suatu administrasi pendidikan harus berpegang pada prinsip tertentu sebagai pijakan dasar dan pedoman dalam bertindak. Adapun prinsip administrasi pendidikan diantaranya ada 4, yaitu yang pertama prinsip efisiensi, yang kedua prinsip pengelolaan, yang ketiga prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yang keempat prinsip kepemimpinan yang efektif. Yang pertama yaitu ada prinsip efisiensi, yaitu tenaga administrasi akan dianggap berhasil dalam tugasnya apabila dia menggunakan semua sumber, tenaga, dana, dan fasilitas yang ada secara efisien. Lalu apa sih makna dari efisien di sini? Efisien di sini bermakna seorang administrator yang profesional harus mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengelola aktivitas pengadministrasian dengan biaya yang serendah mungkin. Nah, efisiensi juga diartikan dengan melakukan sesuatu dengan benar. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan. Kata kelola berarti manajemen. Maksudnya apa? Maksudnya administrator adalah manajer yang bekerja dengan langkah-langkah pengelolaan manajemen yang baik, yaitu seperti merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik. Nah, jadi di dalam administrasi juga ada pengelolaan atau juga yang disebut manajemen. Itu intinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Maksudnya adalah administrator bertanggung jawab dan berpegang pada amanah untuk mengutamakan tugasnya. Apabila prinsip ini dilanggar, prinsip efisiensi akan terabaikan, bahkan akan hanya memboroskan biaya. Maksudnya apa? Maksudnya, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan di sini adalah si administrator harus menganggap tugasnya yang paling utama dibandingkan dengan tugas-tugasnya yang lain. Terkhusus di dalam sekolahan, misalnya, dia di sekolah juga menjabat jadi seorang guru, maka tugasnya sebagai seorang administrator harus ia lebih utamakan. Lalu yang keempat, ada prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila ia memiliki gaya kepemimpinan yang efektif.
Seorang administrator juga bisa dikatakan seorang pemimpin apabila seorang administrator bisa memiliki sifat kepemimpinan atau leadership yang baik. Maka tentu sistem administrasi yang dibuat bisa berjalan dengan lancar. Begitu pula sebaliknya, kalau si administrator sebagai pemimpin gagal dan tidak memiliki sifat leadership, maka sistem administrasi yang dibuat juga mungkin tidak bisa diterapkan dengan baik. Demikianlah pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.